Generasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Selamat pagi untuk sahabat Rasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng Rara di kesempatan pagi kali tentunya di jam 9 pagi. Sedikit rada berbeda, kita ngobrol bareng yaitu dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu mengenal tanda, gejala, dan pengobatan penyakit TBC pada orang dewasa. Nah, Anda yang ingin bergabung silahkan bisa berpartisipasi bareng Rara. Ada di 90,6 FM, ada visual radio streaming kita di www.rahasiafm.co.id dan juga aplikasi HBase Radio. Nah, pagi kali ini Rara sudah ditemani sama dokter yang cantik ya. Tadi sudah memberikan Rara sarang heel. Ada Dokter Ida Nuramdoni, spesialis paru M Biomed. Benar ya dokter ya? Selamat pagi dokter, gimana punya kabar untuk hari ini? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah salam sehat untuk semua pemirsa pada pagi hari ini. Semoga semua sehat. Semoga pandemi juga segera berakhir. Alhamdulillah. Dokter, pagi kali ini kita bakalan ngebahas masalah hal yang berkaitan dengan mengenal tanda, gejala, pengobatan dan penyakit TBC pada orang dewasa. Itu seperti apa dokter? Kalau boleh tahu Rara, TBC sendiri itu apa? Monggo diperjelas. Terima kasih Mbak Rara. Mungkin masyarakat secara umum ya, secara awam itu lebih banyak mengenal penyakit flek. Flek paru. Jadi saya dulu pernah sakit flek atau anaknya kena flek. Nah, itu Bapak Ibu harus berpikir bahwa ini adalah sebenarnya TB, penyakit TBC. TBC bisa menyerang paru maupun organ di luar paru. Iya. Ya. Jadi ketika dibilang sakit flek, itu jangan dibilang oh hanya sakit flek. Sebenarnya sakit flek itu sakit yang itu berbahaya sekali dan bisa menular. Dan kenapa juga dia bisa terkena flek atau TBC? Karena dia juga tertular dari orang lain. Jadi penyakitnya ini sama seperti penyakit COVID. Hanya saja ini penyakit yang sudah zaman baula ya, zaman nenek moyang, zaman Belanda, zaman penjajahan dulu sudah ada. Jadi kalau dulu itu ketika orang yang sakit TBC dan sakit flek itu karena obatnya belum ada waktu itu, jadi masih dikarantina di sanatorium. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar sanatorium, itu adalah tempat untuk mengkarantina orang-orang yang sakit flek atau sakit TBC. Karena dulu belum ada obatnya, jadi orang ini diisolasi. Harapannya pasien bisa sembuh sendiri dengan istirahat banyak, makan yang cukup. Dia sembuh dengan kekebalan tubuhnya sendiri. Tapi seiring dengan berjalannya teknologi dan keilmuan, sehingga penyakit TBC itu bisa diobati dan ditemukan obatnya. Dan alhamdulillah sekarang semakin canggih, pengobatannya juga semakin lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika nanti terdiagnosis penyakit TBC atau flek. Itu sekarang sudah ada obatnya. Oke. Ya. Siap. Itu sedikit pengenalan tentang TBC ya dokter ya. Jangan kemana-mana dulu sahabat Rasi. Pertanyaan nanti dipersiapkan ya, silahkan. Pokoknya untuk sahabat Rasi bisa langsung ditanyakan mumpung ada pakarnya. Nah, ini kalau berbicara apa saja sebenarnya dokter yang menjadi penyebab TBC, baik yang umum atau yang banyak orang itu sepelekan. Monggo silakan. Jadi sebelum kita mengetahui penyakit TBC sendiri, kita harus mengenali ya. Iya.
gejala dan tandanya itu apa. Sebenarnya itu ada di sekitar kita dan kita alami mungkin sehari-hari ya. Orang mengenalnya batuk. Saya hanya batuk biasa. Nah, itu harus waspada. Kapan kita mengenal ini batuk biasa, kapan ini batuk yang penyakit atau batuk yang luar biasa, yang itu harus segera berobat. Itu ketika batuk dalam waktu 2 minggu itu tidak sembuh, ya, jadi batuknya kronis. Kalau COVID itu sifatnya akut, jadi hanya dalam hitungan hari, kemudian jam, bahkan tidak ada gejala batuk pun dia bisa terdiagnosis COVID. Ya. Kalau TBC ini, kalau memang dia mengenai organ paru, gejala utamanya adalah batuk. Batuknya lebih dari 2 minggu. Jadi ini adalah gejala-gejala pernapasan atau gejala respiratorik. Jadi bisa ada gejala batuk. Batuknya bisa disertai dengan bercak darah. Ya. Batuk darah. Jadi orang atau kita jangan berpikir bahwa oh batuk darah itu disantet orang gitu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Batuk darah itu berarti ada suatu penyakit di dalam sehingga mengeluarkan darahnya. Ada darah. Kemudian nyeri dada. Dadanya terasa nyeri atau juga bisa disertai sesak napas. Biasanya sesak napas itu kalau lesinya atau organnya parunya itu yang luka atau yang infeksi itu sudah luas. Ini gejala di paru-paru ya, di saluran napas atau pernapasan. Itu ada gejala sesak atau batuk atau nyeri dada. Kemudian gejala lain itu gejala sistemik, gejala secara keseluruhan. Nah ini Mbak Rara juga batuk ini. Tapi bukan DPC dokter. Batuk tapi harus diwaspadai ya. Batuknya ini batuk yang kronis, batuk penyakit atau batuk keselak ya, bisa jadi itu batuk keselak. Batuk keselak ludah juga bisa ya. Kemudian gejala sistemik. Gejala sistemik itu penurunan nafsu makan. Ya. Jadi nafsu makannya turun, walaupun lauknya itu enak, ayam panggang gitu tetap nggak nafsu makan ya. Ini beda dengan diet. Kalau saya itu diet tapi nggak berhasil ya. Iya. Jadi nafsu makannya turun, kemudian berat badannya turun juga. Jadi itu sudah sinergi ya, kalau orang nafsu makannya turun mesti BP-nya turun. Kemudian kalau malam itu keringetan terus gitu ya, nggak ada aktivitas tapi keringetan, beda dengan sumuk ya. Oh iya. Kalau sumuk udaranya memang panas terus kita keringetan, nah itu berbeda. Kalau ini nggak aktivitas apapun tapi kemeringet, kadang bahkan sampai keluar keringet sak jagung-jagung gitu ya, ya keringetan terus. Itu artinya apa? Hipermetabolisme. Tubuhnya melakukan metabolisme yang berlebihan karena adanya infeksi, menandakan di tubuh kita ada masalah, ada bakteri itu tadi, ada peperangan di dalam tubuh antara sistem imun dengan penyakit. Nah itulah akhirnya terjadi hipermetabolisme, yang produknya adalah salah satunya tubuh terasa panas, keringetan, dan juga harus waspada ya ketika berat badan kita itu turun. Harus waspada, jangan bangga dan jangan senang hati kalau berat badan kita turun itu diet kita berhasil. Ya beda diet dengan tanpa diet berbeda ya. Oh siap. Jadi jangan sampai berat badan turun sampai sebulan masih tidak aware, tidak sadar bahwa dia itu sakit, sehingga ketika gejala itu sudah berat, istilahnya udah kasep, baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu kalaupun kita dandani, kita obati, itu juga berat ya, wes kasep ya. Sesuatu itu kalau sudah terlambat diobati atau disembuhkan atau ya, atau kita angkat penyakitnya, kita upayakan ikhtiarnya, itu juga lebih berat. Jadi sebelum segala sesuatu itu terlambat, kita harus pintar ya, kita harus smart bagaimana mengenali tanda-tanda alam, tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah, bahwa tubuh itu punya tanda-tanda jika kita itu ada masalah di dalam tubuh kita.
Salah satunya yaitu tadi batuk, sesek, demam, greges, berat badan turun seperti itu. Oke. Dokter di jeda dulu untuk pembicaraannya ya. Dan buat sahabat Rasi, kalau Anda pengen bertanya-tanya di kesempatan pagi kali ini, waktunya banyak sekali. Silakan untuk Anda bisa langsung telepon ataupun SMS saja atau WhatsApp ya. Kita tunggu kebersamaan Anda masih di Ngobrol Bareng. 90,6 FM Radio Rasi Magetan. Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, dan Rara sudah ditemani sama dokter yang sangat luar biasa dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Kembali lagi kita ngebahas mengenal tanda, gejala, dan pengobatan penyakit TBC. Dokter, ini tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Tutik yang di seputaran Tambran. Beliau bertanya, Bu Dokter izin bertanya, apa bedanya bronkitis dan apakah ini sudah dikategorikan sebagai TBC? Sebentar dokter, jangan dijawab, kita angkat telepon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Dokter ya, Bu Dokter Hidayat. Injil Bapak. Iya, ini dari Madiun. Pertanyaan saya mau tanya ya. Mungkin pertanyaan yang disampaikan tadi ada WA itu mungkin hampir sama, cuma pertama, bronkitis sama batuk-batuk yang berkontaminasi dengan paru ya, mungkin apakah itu sama ya? Dan kedua, orang yang terkena paru ya, penyakit paru itu apa saja yang perlu dihindari ya, yang perlu dihindari supaya nggak makin parah ya. Terus ini Bu Dokter, kalau orang sudah kena penyebab dari penyakit paru TBC tuberkulosis itu ya, apakah penyebab utama itu apakah bisa dari rokok atau mungkin dari alkohol atau mungkin dari debu yang mungkin langsung terkontaminasi pada manusia itu sendiri ya. Terus bagaimana untuk mengatasi kalau semacam terkena ya paru-paru yang mungkin sudah parah? Itu aja dari saya. Terima kasih, selamat. Oke, terima kasih Om Agung yang di seputaran Mauspati. Ada banyak pertanyaan dokter. Iya. Yang tentunya tadi bedanya sama bronkitis itu apa? Terus orang yang terkena paru-paru itu apa yang dihindari? Penyebab TBC itu apa? Terus bagaimana mengatasi dari paru-paru itu? Monggo. Iya. Terima kasih, sangat antusias ya. Atau mungkin ini Bapak Ibu ini mengalami atau keluarganya ada yang juga yang sakit seperti itu. Nah, di sini sungguh luar biasa ya pertanyaannya. Jadi terkait dengan bronkitis itu berbeda sekali dengan TB itu sendiri. Kalau bronkitis itu kelainannya itu di saluran napasnya, di saluran percabangan saluran napas ya. Jadi itu bisa terjadi karena hiperaktivitas bronkus atau hipersensitivitas dari saluran napas. Jadi dia juga batuknya kronis lebih dari 2 minggu. Dia lebih cenderung batuknya kumat-kumatan, kambuh-kambuhan, bisa dipengaruhi oleh cuaca juga. Seperti sekarang ini ya, ini kan lagi musimnya ekstrim, pancaroba. Kadang hujan, kadang panas, kadang dingin seperti itu. Nah, ini orang-orang tertentu yang dia saluran napasnya sensitif, ini akan merangsang batuk. Ya, batuk seperti itu. Dan batuk-batuk seperti ini yang kronis, ketika nanti diperiksa secara radiologis atau pemeriksaan foto ronsen akan nampak percabangan di saluran napasnya itu gambarannya lebih meningkat. Garis-garisnya itu lebih meningkat corakannya. Berbeda dengan orang yang bukan bronkitis. Ya. Nah, ini berbeda dengan TB atau TBC atau flek. Kalau flek itu yang diserang atau lesinya tempatnya itu tersering itu di parenkim paru. Jadi coba nanti Bapak atau Ibu bisa melihat gambar paru ya, di Google bisa search di Google gambar paru. Paru itu ada kanan dan kiri. Nah, paru itu jaringannya seperti spons, seperti busa ya, kenyal, dalamnya itu keropos banyak rongga ya.
Mungkin bisa pernah makan keripik paru atau makan empal paru. Nah, itu kan seperti itu ya, beda dengan daging, beda dengan hati. Yang hati itu padat jaringannya di dalam. Kalau ini kan kropos, ada rongga-rongganya. Jadi kalau TBC itu yang diserang adalah jaringan paru itu, bukan di saluran napas. Bisa juga terjadi TBC di bronkus juga bisa, tapi jarang. Atau TBC endobronkial, TBC yang terletak di dalam bronkus, saluran napas. Kemudian kalau bronkitis ini cenderung ke arah alergi atau hiperaktivitas bronkus, atau ini gejala awal dari asma. Nah, untuk melihat apakah ini asma atau bukan, itu dilakukan pemeriksaan spirometri. Ya, spirometri untuk memeriksa faal paru atau fungsi parunya. Bagaimana fungsinya masih dari nilai angka prediksi sesuai dengan umurnya berapa, lebih dari 80% atau bagaimana? Apakah ini masuk kategori asma atau bukan? Nah, itu tentunya harus dilakukan di fasilitas kesehatan ya, karena alatnya yang ada adalah di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit yang memang menyediakan alat tersebut, namanya spirometri. Kemudian untuk TBC, penyebabnya itu karena ada Mycobacterium atau bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Makanya kita seringnya namanya adalah TB, M-nya enggak kita sebut ya. Jadi untuk memudahkan itu. Nah, MTB ini dia bisa ditularkan melalui orang yang batuk, droplet. Jadi orang yang batuk, dia nggak pakai masker, akhirnya ada percikan dahak. Nah, dahaknya ini kan dia berterbangan, molekulnya sangat kecil, dia berterbangan di udara. Ketika kering pun dia masih berterbangan ya. Nah, orang-orang yang di sekitarnya, satu orang yang aktif dia mengandung bakteri TB, dia bisa menularkan 10-15 orang di sekitarnya. Sama ya kayak COVID. Ketika ada yang satu terdiagnosis COVID, harus dilakukan tracing. Kalau TB ya sama, tracing atau investigasi kontak. Orang-orang yang terdekatnya harus dilakukan pemeriksaan, sehingga ketika diketahui itu segera bisa diobati. Jadi harus deteksi dini. Apakah orang-orang yang kontak dengan orang yang terkena TB, apakah juga sudah mempunyai gejala atau sudah terinfeksi oleh TB? Sama ya, TB sama COVID itu sama. TB bisa tanpa gejala, tapi di dalam tubuhnya sudah ada bakteri TB, sudah terinfeksi, tapi tidak menimbulkan gejala, belum menimbulkan gejala. Kalau diilustrasikan pasien COVID, dia termasuk OTG, orang tanpa gejala, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virusnya. Dia positif, tapi dia tidak sakit. Nah, sama seperti TB. Nah, orang-orang yang sudah terinfeksi itu juga menurut pedoman yang terbaru, dia juga harus diobati. Profilaksis TB, agar dia sudah terinfeksi, agar bakterinya mati, makanya harus diobati agar dia tidak menjadi sakit, tidak terjadi gejala seperti itu. Mungkin ada lagi tadi pertanyaannya, sudah terjawab semua. Bagaimana cara mengatasi paru-paru tadi yang terakhir? Mengatasi gejala ya, maksudnya gejala ya. Mungkin ini maksudnya pencegahan ya? Ya, mungkin seperti itu. Pencegahan ya. Nah, untuk pencegahan sebenarnya masalah etika batuk ya, kemudian memakai masker atau prokes, protokol kesehatan itu sebenarnya sudah dari dulu. Itu pola hidup yang sehat. Tapi kan dulu belum menjadi tren ya. Trennya sekarang pakai masker itu kan karena COVID. Nah, untuk pencegahan yang paling mudah dan murah itu adalah
prokes ya. Tentunya karena penularannya lewat udara ya wajib pakai masker. Baik itu yang sakit, terutama yang sakit, dan yang sehat pun untuk mencegah biar tidak tertular. Kita kan nggak tahu di sekitar kita dia sakit, ada TB-nya atau tidak, makanya kita pakai masker. Kemudian untuk infeksi yang mungkin lewat saluran makan, makanya harus cuci tangan seperti itu. Ya prokes itu tetap wajib ya sampai sekarang. Ya pencegahannya pakai masker minimal itu. Oke siap. Kita jeda lagi dokter. Tapi ada pertanyaan banyak sekali ini. Udah ada 1, 2, 3 dan 4. Tunggu dokter. Nanti kita biar jadi rahasia dulu pertanyaannya. Jangan kemana-mana sahabat Rasi, tetap merapat. Tentunya masih di Ngobrol Bareng. Setelah yang satu ini Rara dan dokter balik lagi. Sahabat Rasi, terima kasih Anda masih mendengarkan Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, mengenal tanda, gejala dan pengobatan penyakit TBC pada orang dewasa. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Sriuning yang ada di seputaran Madiun, Bunda. Dokter, sampai Bunda. Iya, saya kan juga Bunda. Assalamualaikum untuk dokter. Mau tanya, batuk, sesak, kadang-kadang sudah periksa ke dokter, USG semuanya dinyatakan normal dan sehat. Tapi kalau kecapean, kadang batuk, sesak. Pertanyaannya, apakah bahaya itu dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penyakit TBC itu dapat menular ke orang di sekitar atau keturunan, dan bagaimana penularannya? Dan yang selanjutnya, siapa saja orang yang berisiko terkena atau tertular TBC? Silakan. Terima kasih Ibunda. Saya juga Ibunda. Ini banyak dari Madiun ya. Iya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi batuk itu adalah mekanisme tubuh. Ada suatu hal di tubuh kita. Iya. Misalkan ada benda asing, ada kita keselak pun kita kan batuk. Iya. Itu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, ketika kita capek juga ada respon tubuh. Orang-orang yang sensitif bisa muncul sensitivitas di saluran napas, ya. Bisa itu sebagai gejala awal dari asma atau ke arah hipersensitif tadi, ya. Nah, itu untuk memastikan apakah di saluran napasnya itu memang benar-benar normal atau ada suatu masalah, Ibu nanti bisa ke layanan kesehatan untuk periksa spirometri itu tadi, Ibu, untuk memastikan ya. Karena asma itu bisa dipacu atau dicetuskan oleh exercise atau karena kegiatan yang mungkin kondisi tubuhnya tidak fit sehingga muncul suatu gejala atau eksaserbasi bagi orang-orang yang sudah mempunyai sakit asma. Jadi Ibu ataupun monggo masyarakat yang di wilayah Madiun dan sekitarnya ya, terutama di Madiun, bisa menggunakan layanan fasilitas ini di Rumah Sakit Paru sebelah baratnya Inka. Kebetulan saya juga di sana. Monggo. Jadi selain saya di Rumah Sakit Saidiman Magetan, saya juga di Rumah Sakit Paru Manguharjo sebelah baratnya PT Inka. Ya, di sana memang layanan unggulannya adalah pernapasan, ya, pernapasan anak, dewasa maupun penyakit-penyakit yang lain. Ya, Ibu, monggo penjelasannya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, Mbak, apakah penyakit TBC itu dapat menular ke orang sekitar atau keturunan, dan bagaimana saja penularannya, dan siapa saja orang yang berisiko terkena atau tertular TBC? Ya. Jadi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Penyakit TBC itu penularannya melalui droplet ya, batuk, ada percikan dahak. Itu nanti dahaknya yaitu tadi menularkan orang-orang di sekitarnya 10-15 orang ya. Orang-orang yang terutama orang-orang yang terdekat di situ. Makanya di sini orang sering salah kaprah, masyarakat sering salah kaprah. Iya. Padahal di keturunan saya nggak ada loh orang yang sakit paru-paru, nggak ada yang sakit batuk darah, tapi kok
saya terinfeksi, saya terkena sakit flek ya dok, saya sakit paru-paru ya dok. Jadi banyak orang yang salah kaprah. Jadi TBC ini bukan penyakit keturunan. Nah, kenapa sih kok ya anaknya kena, siapa keluarganya di situ kok semuanya kena? Ya karena orang-orang terdekat tadi. Ya. Karena kan otomatis orang yang paling dekat dengan pasien atau orang yang sakit TBC itu resiko paling tinggi kan yang terdekat. Okay. Ya orang yang terdekat tadi resiko tinggi untuk tertular seperti itu. Jadi orang yang terdekat yang setiap hari ada tentunya kan yang satu keluarga. Makanya orang berpikir bahwa ini adalah penyakit keturunan, padahal bukan. Kita pun di tempat bekerja, satu kantor, satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada yang sakit TBC, TBC-nya yang aktif, yang menularkan, itu juga kita bisa tertular. Ya sama ya kayak COVID, satu ruangan terkena, langsung semuanya di tracing, semuanya dilakukan. Kalau ada yang sakit TBC di satu tempat kerja atau di keluarga, nah itu seharusnya dilakukan investigasi kontak. Siapa saja yang terkontak, yang kontak dengan si pasien, dicek semuanya. Ketika aman, ya sudah berarti tidak terdiagnosis TB laten. Namanya TB laten kalau orang-orang yang tidak bergejala, tapi dari pemeriksaannya itu ternyata positif ada infeksi di tubuhnya, ini adalah TB laten. Nah, itu juga harus dilakukan profilaksis, pengobatan profilaksis, sehingga tidak menjadi sakit terinfeksi tapi biar tidak menjadi sakit. Nah, seperti itu. Kemudian siapa saja yang resiko terkena ya tadi ya? Betul. Pertama adalah orang-orang yang sistem imunnya rendah atau imunokompromis. Nah, tadi resiko tertular selain faktor penyakit ya. Ini tadi imunokompromis adalah faktor resiko penyakit yang lain ya. Faktor terdekat karena lingkungan epidemiologis bisa. Jadi ketika kita itu walaupun jaraknya itu dekat, mungkin satu rumah atau satu tempat kerja, tapi ketika imun kita itu kuat, sistem imun kita kuat, kita fit dan kita benar-benar menjaga kondisi tubuh kita, kesehatan kita. Ketika ada orang yang sakit, tentara kita, sistem imun kita bisa melawan. Nah, itu yang terpenting. Nah, yang kedua, orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid atau imunokompromis ini sangat rentan tertular. Siapa saja sih yang orang yang imunokompromis tersebut? Yaitu orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid, contohnya penyakit diabetes mellitus, penyakit kanker, penyakit gagal ginjal ya. Kemudian HIV/AIDS. Orang-orang yang memang sistem imunnya lemah. Nah, itu mudah sekali tertular atau terkena TBC. Karena sistem imunnya rendah, tentaranya lemah, sehingga mudah terinfeksi TBC. Dan juga Bapak Ibu ketahui, seluruh masyarakat juga harus tahu bahwa Indonesia ini masih menduduki peringkat nomor 3, ranking 3 di dunia, ranking penyakit TBC. Jadi bukan ranking prestasi. Ranking penyakit. Kalau kita punya anak kan mesti ranking berapa gitu ya, 5 besar, 3 besar. Nah, ini 3 besar tapi penyakit TBC ya. Menyedihkan ya, menyedihkan dan juga malu juga ya. Makanya Indonesia itu belum terbebas penyakit TB-nya, masih urutan nomor 3. Makanya kita harus hati-hati jaga tubuh kita agar tidak tertular. Ya, dimanapun kita bisa tertular, di kereta, di dalam bis, tempat-tempat umum itu kita bisa tertular. Jadi kita tidak usah menyalahkan siapapun, tapi yang penting adalah
jaga diri dan jaga keluarga. Betul. Sehingga tidak terjadi penularan dan penularan lagi. Harus kita putus rantai penularannya seperti itu. Siap. Makasih dokter untuk penjelasannya sangat luar biasa. Tentunya obrolan kita masih sangat menarik lagi untuk kita bahas, sahabat Terasi. Pastikan Anda tetap merapat bareng Rara. Tentunya masih di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman, ada Dr. Ida. Sahabat Terasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Masih di Ngobrol Sehat RSUD Dr. Saidiman Magetan, mengenal tanda gejala pengobatan penyakit TBC pada orang dewasa. Kita masih ditemani sama Dr. Ida Nuramdoni, yaitu spesialis paru ambiomed ya. Dan untuk siang kali ini pagi kali ini masih ada pertanyaan lagi dokter. Apa sebenarnya dampak terkena TBC dokter jika dibiarkan atau tidak diobati atau tidak diperiksakan? Dari Mbak Miatun yang ada di seputaran Durenan sana. Terus kalau di Kabupaten Magetan sendiri, berdasarkan data yang diperoleh, seberapa banyak pasien yang mengidap TBC? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Miatun ya, pertanyaannya luar biasa. Jadi terkait dengan imbas ya, iya, pengaruhnya terhadap tubuh ya. Iya, kalau tidak diperiksa atau diobati. Kalau tidak diperiksa, jadi organ paru ya, itu sebagai organ vital untuk napas kita. Ketika pernapasan kita yang harusnya bisa sampai 100% ya, ketika ada infeksi itu gambarannya kalau orang Jawa ya, orang bilang itu kayak ada borok itu, borok atau bunyi ya. Coba bayangkan kalau itu ada boroknya, yang di situ tuh ngilu, ada lendir-lendirnya, ada mungkin bisa ada nanahnya seperti itu. Coba bayangkan ya, yang napas itu kita aja ketika pakai masker aja udah ngap kayak gini. Nah, apalagi yang di jaringan parunya ada infeksi. Tentunya nyeri ya, sakit, kemudian batuk, tentunya batuknya ya produktif, sesak napas, bisa batuk darah, bisa napasnya bau, apalagi kalau ada nanahnya ya. Nah ini kalau itu tidak diobati, yang awalnya itu lesinya atau luasnya itu sedikit kecil, lama-lama kan dia semakin luas. Luas, nanti paru-paru satu bisa habis tuh, nggak bisa untuk pertukaran oksigen dan dioksida, karbon dioksida, tidak ada pertukaran udara di situ. Coba bayangkan, itu kalau satu paru. Kemudian kalau dua paru, habis nanti dua-duanya, kita nggak punya jaringan untuk pertukaran udara sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Kalau kita manusia itu hidup itu kan menggunakan oksigen, membutuhkan oksigen. Kalau alatnya sendiri, jaringan untuk pertukaran oksigen tidak ada, ya otomatis bisa fatal, bisa meninggal. Kalaupun itu lesinya luas atau baru satu sisi paru, itu sudah gejala yang tersering adalah gagal napas, ya seperti itu. Dan itu kalau tidak diobati dalam waktu sekitar 5 tahun pasien bisa meninggal. Bahkan tersering tidak sampai 5 tahun. Ya. Dan makanya dari hal itu sebenarnya pasien COVID dan pasien TB itu sama, hanya waktu yang membedakan. Kalau COVID itu fasenya akut, cepat ya, sama-sama bisa mematikan ya, bisa membunuh, sama-sama bisa menimbulkan kelainan yang berat sekali. Tapi kalau COVID waktunya cepat. Kalau TB itu pelan-pelan, membunuhnya itu pelan-pelan. Alon-alon. Ya, alon-alon, nggak terasa. Orang enteng ke batuk biasa, badannya semakin kurus. Aku diet, aku seneng gitu. Ngerti-ngerti udah luas. Dan kalaupun nanti diketahui terdiagnosis TB dan diobati, pengobatannya cukup berat ya, cukup lama. 6 bulan. 6 bulan. Minimal 6 bulan. Standar pengobatan 6 bulan. Jadi kalau belum 6 bulan dianggap belum selesai. Dan bakterinya itu tidak mati. Dia hanya kelenger saja. Dia kelenger, suatu saat bangun lagi. Jadi banyak pasien-pasien itu bosan minum obat.
Jadi pengobatan 2 bulan gitu ya, 6 bulan awake wis penak, berat badan naik, makan sudah boleh, gejala sudah hilang. Memutuskan sendiri untuk berhenti pengobatan. Iya, betul. Dia drop out. Nah, itu nanti bakterinya, Mycobacterium TB itu tidak mati. Dia hanya klenger saja. Ya, ketika nanti obatnya sudah nggak minum tiap hari, dia bangkit lagi. Nah, ketika sudah bangkit, sementara obat TB itu hanya adanya itu, dia dikasih obat yang sama, wis menteles dia kebal. Hai, aku sudah kebal seperti itu. Ya. Udah kebal. Kemudian, kalaupun diobati 6 bulan, ya sudah selesai sembuh, lesinya tadi, boroknya itu nanti kering. Nah, ketika kering itu akan menimbulkan bekas, sikatrik ya. Ilustrasinya sama kalau kita kena luka bakar atau kena knalpot itu ya, di kaki, di betis itu. Sudah sembuh, udah kering, kulitnya sudah sama, sudah halus itu. Tapi bekasnya kan ada. Dan ini seumur hidup, tidak akan hilang. Makanya ketika di ronsen akan nampak. Dan kalau yang luas, lesinya luas, parunya jadi mengkerut. Makanya orang yang walaupun sudah pengobatan, bahkan pengobatannya sampai 1 tahun, gejalanya itu masih ada seumur hidup. Dok, kok saya tidak sembuh-sembuh ya? Secara bakteri sudah sembuh bakterinya, tapi secara klinis atau fisik tidak bisa pulih lagi seperti semula. Nah, itu bahayanya seperti itu. Nah, kalau tadi di Magetan, dokter, yang ngidap TBC itu banyak nggak sih pasien-pasien yang datang ke rumah sakit sendiri? Kalau di Magetan ya, yang saya tangani itu cukup banyak. Tidak hanya, tapi secara data ya, saya tidak bisa menyampaikan di sini. Ya. Intinya ada. Kalau secara ini ya, secara kualitatif di rumah sakit Saidiman itu cukup banyak, dan tidak hanya paru. Ekstra paru atau di luar paru juga banyak ya. TB kelenjar, biasanya di leher itu loh, banyak kayak bisul terus nanti pecah. Nah, itu nanti diperiksa jaringannya. Nah, terbanyak itu karena TB. Di leher, di ketiak, di selakang, bahkan di kaki banyak juga. Bahkan ada TB usus ya. TB usus itu nanti berat, dan itu bisa bahkan sampai operasi ya, ususnya dipotong seperti itu. Ya. TB ekstra paru pengobatannya lebih panjang dari paru. Jadi yang wajib itu 6 bulan, bisa lebih sampai 1 tahun. Pengobatannya seperti itu. Dokter, ini waktunya kok tinggal 3 menit saja. Cepat banget kan? Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Jadi ketika siapapun yang terinfeksi atau terdiagnosis TB dan atau ada keluarga atau tetangga lingkungannya yang sakit TBC, tolong juga diedukasi, diberi pemahaman bahwa wajib untuk menyelesaikan pengobatan. Kenapa wajib? Karena ketika tidak diselesaikan pengobatan, ini menjadi bakterinya itu mengalami mutasi, sama seperti virus COVID ya, mutasi. Nah, bakterinya mengalami mutasi dan nanti masuk dalam kategori TB kebal obat. Yang dada-dada tadi. Iya, TB kebal obat itu pengobatannya lebih lama, bisa sampai 2 tahun ya, 18 bulan itu. Obatnya lebih banyak lagi, melenger. Dan itu lebih bahaya lagi ketika dia menularkan ke orang lain. Itu jenisnya adalah TB kebal obat. Nah, kasihan nanti kalau anak-anak kita, keluarga kita tertular oleh TB kebal obat. Ya, seperti itu. Ya. Ada cerita menarik nggak sih, Dok, atau kejadian-kejadian unik yang dokter kan sebagai penerima pasien banyak mungkin di Magetan mengenai pasien-pasien dari TBC ini sendiri? Sebenarnya tidak di Magetan saja ya. Pasien TB itu memang unik. Penyakitnya juga unik. Penyakitnya bandel ini, termasuk bakteri yang nakal, bandel.
pengobatannya juga berat ya. Pasien anak-anak bahkan dewasa pun ada ya, rajin ngambil obat rutin ya 6 bulan. Ternyata dia tidak sembuh, artinya kok masih positif ketika kita cek di akhir pengobatan. Kok klinisnya, fisiknya tidak membaik. Dan obatnya juga diminum, rajin diambil. Nah, ternyata akhirnya ngaku bahwa obatnya itu tidak diminum. Obatnya diambil, di blisternya itu diambili, tapi tidak diminum, tapi dibuang di tempat sampah. Tapi ngakunya sudah diminum. Nah, itu dia rugi sendiri karena penyakitnya tidak sembuh dan semakin berat. Iya. Kelainannya semakin berat dan dia bisa fatal, tapi untungnya bisa terselamatkan ya karena alhamdulillah. Karena dia akhirnya mau jujur. Nah, sebenarnya semua pengobatan itu bukan untuk dokternya, bukan untuk nakes, tapi ya untuk pasien sendiri. Betul. Ya. Ya. Oke. Gitu. Terima kasih dokter untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga saja informasi tadi tentunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih prokes ya dokter ya. Iya, wajib prokes. Ya, makasih dokter, dan kapan-kapan moga-moga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan tema mungkin yang berbeda ya. Jangan yang sakit-sakit, yang sehat-sehat saja. Sama-sama Mbak Rara, dan salam sehat untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Ketika ada keluhan terkait dengan pernapasan, silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Siap. Sahabat Rasi, makasih juga dokter. Dan sahabat Rasi harus selalu tuntaskan kebersamaan kita untuk kesempatan siang kali ini, pagi kali ini ya. Jangan lupa habis ini masih ada Terminal Campur Sari. Rara pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda.